Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah mengetahui Nara masuk ke rumah sakit, Eva, Burhan, serta si kembar langsung menuju rumah sakit yang telah disebutkan Satria. "Bagaimana putri saya, Dok?" tanya Eva. Kini Eva, Burhan, serta Adrian dan Bisma juga Satria sedang berkumpul di ruang dokter. "Kankernya semakin menyebar. Kemo yang selama ini dijalani oleh Nara sama sekali tidak membuahkan hasil," ucap Dava lirih. "Kita harus melakukan transplantasi sumsum tulang belakang," sambungnya. Saya ibunya, Dok. Saya bersedia mendonorkan tulang sumsum saya," kata Eva menggebu sambil terisak, membayangkan putrinya selama ini menahan sakit seorang diri. "Saya ayahnya, Dok. Cek saya juga," kata Adrian. "Saya juga bersedia dicek tulang sumsum saya, Dok," ucap Satria. "Baiklah, mari ikut saya untuk melakukan beberapa tes," kata Dava mengajak semuanya untuk mengikutinya mengecek kecocokan. Setelah melakukan beberapa tes, hanya sumsum tulang belakang Adrian yang cocok. Adrian bersikeras akan mendonorkan sumsum tulang belakangnya. Namun karena jantung yang diderita Adrian, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan donor itu. "Lalu bagaimana, Dok?" tanya Eva semakin terisak karena tidak ada yang cocok dengan sumsum tulang belakang Nara. "Boleh Awan ikut tes," kata Awan yang tiba-tiba datang, membuat semua mata langsung memandang ke arah Awan. "Tidak, Nak, kamu masih di bawah umur. Kamu tidak boleh ikut mendonor," ujar Burhan. "Iya sayang, kamu masih terlalu kecil," ujar Eva. "Tapi ini untuk kakak, Mi. Awan akan melakukan apapun untuk kesembuhan kakak," kata Awan setengah berteriak dengan mata berkaca-kaca. "Awan gak mau kehilangan kakak," katanya lagi dengan mengepalkan tangannya. "Dokter, tolong cek saya juga," kata Awan tegas. "Tapi yang dikatakan orang tua kamu benar, Nak. Kamu masih terlalu kecil," ujar Dava. "Kalau kakak saya kenapa-kenapa, apa dokter mau bertanggung jawab, hah?" ucap Awan berteriak dan meneteskan air matanya. Eva pun langsung memeluk putranya dengan erat sambil menangis. Dava menatap ke arah Eva dan Burhan untuk meminta persetujuan. Setelah Eva dan Burhan mengangguk, Dava pun akhirnya membawa Awan untuk melakukan beberapa tes. Hasilnya cocok, dan dengan berat hati Eva harus menguatkan hati kala melihat putranya harus ikut memasuki ruang operasi untuk mendonorkan sumsum tulang belakang untuk sang kakak. Eva begitu bersyukur karena meskipun Nara dan Awan berbeda ayah, mereka tetap saling menyayangi, dan juga Burhan tidak pernah memperlakukan Nara maupun Satria dengan kasar. "Sayang, kamu yakin?" tanya Eva kepada Awan sebelum memasuki ruang operasi. "Doain kami ya, Mi," kata Awan menggenggam tangan Eva dengan erat. Eva tak kuasa menahan air matanya. Hatinya begitu sesak dan perih melihat kedua anaknya harus masuk ke ruang operasi. "Pasti sayang, pasti," ucap Eva. "Kami semua akan selalu mendoakan kalian. Semoga semuanya lancar biar kita bisa berkumpul lagi," sambung Eva. "Yang terpenting kakak bisa sembuh," ucap Awan tegas tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Awan begitu kasihan kala melihat Nara yang selama ini selalu hidup sendiri. Andai mami dan papanya tidak bersama, mungkin Nara masih akan bahagia bersama kedua orang tuanya yang lengkap. Awan sangat merasa bersalah kepada Nara. Awan mengira Nara tidak pernah bahagia karena kehadirannya, Tari, dan juga Burhan. Awan hanya bisa berdoa, semoga setelah ini Nara bisa hidup sehat dan tidak menderita lagi.
Seminggu sudah Nara dan Awan koma setelah menjalani operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Awan koma karena terjadi sedikit komplikasi dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena umur Awan yang masih terbilang masih di bawah umur, karena salah satu syarat mendonor diharuskan umur minimal 18 tahun. Namun karena Awan terus memaksa dan bersikeras, akhirnya dokter pun hanya bisa berusaha sekuat tenaga. "Sudahlah Mi, Mami pulang aja," kata Satria menyuruh Eva pulang ke rumah. Karena sudah beberapa hari ini Eva tidak mau meninggalkan rumah sakit. "Enggak, Mami akan di sini menunggu anak-anak Mami," jawab Eva kembali terisak. "Tapi nanti sakit, Mi. Kalau Mami sakit, Mami nggak bisa nungguin kakak lagi loh," ucap Tari ikut membujuk Eva. "Tari benar, Mi. Ayo Satria antar Mami dan Tari pulang. Lagian di sini ada Bisma dan Satria yang akan nungguin mereka. Mami nggak perlu khawatir," kata Satria. Eva pun langsung menatap Bisma yang tengah duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya dan bersedekap. "Nak Bisma," panggil Eva lirih. Bisma pun beranjak dari duduknya dan menghampiri Eva yang duduk di samping berangkar Nara. "Tante pulanglah, Bisma yang akan menunggu Nara dan Awan di sini," kata Bisma memandang wajah Nara yang terlihat masih pucat. Eva pun menarik nafasnya dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. "Sayang, Mami pulang ya. Kamu cepat bangun biar kita bisa berkumpul lagi," kata Eva berbisik di telinga Nara dan Awan bergantian. Ya, kamar Awan dan Nara disatukan atas permintaan Bisma agar lebih mudah mengawasi keduanya. 1 bulan telah berlalu sejak Nara menjalani operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Namun belum ada tanda-tanda Nara untuk membuka matanya. Sedangkan Awan, ia sudah kembali pulih meskipun belum sepenuhnya. Namun Awan sudah kembali masuk sekolah. "Sayang, kapan kamu mau bangun? Ujar Bisma sambil menggenggam dan sesekali menciumi tangan Nara dengan lembut. "I miss you," ucapnya lagi. Bisma senantiasa selalu menemani Nara setiap malam, bahkan setelah Awan sudah diperbolehkan pulang. Bisma merombak habis kamar rawat Nara menjadi kamar untuknya juga. Bisma merubah isi kamar rawat itu dengan suasana seperti kamar di rumah Nara, agar Nara merasa tenang dan nyaman. Pagi hari, Bisma akan ke kantor dan bergantian dengan Eva. Saat siang hari, Eva akan bergantian dengan Awan juga Tari sampai sore hari saat Bisma kembali dari kantor, maka Awan dan Tari baru akan pulang. Eva merasa sangat beruntung Nara bisa bertemu dengan Bisma, pria dewasa yang selalu bisa melindungi Nara. Sedangkan Satria hanya sesekali datang menjenguk Nara, bukan tidak mau, hanya saja semua juga paham keadaan Zahra yang sedang hamil dan memiliki seorang balita, membuat Satria tidak bisa setiap hari menjenguk Nara ke rumah sakit. Namun semua mengerti akan keadaan Satria. Jangan tanyakan kemana Adrian. Saat Adrian diancam Bisma untuk melenyapkan Jessica dari kota ini atau dunia ini, Adrian memilih ikut pergi bersama Sylvia dan Jessica. Meskipun Adrian begitu kecewa dengan Jessica, namun ia sangat mencintai Sylvia. Jadi dia tidak akan pernah mau berpisah dengannya karena sudah begitu banyak hal yang sudah Adrian korbankan untuk Sylvia. Apakah Bisma terima dengan pilihan Adrian? Tentu saja tidak. Bisma telah mengakuisisi perusahaan Adrian dan akan memberikannya kelak kepada Nara. Maka dari itu, Adrian pergi meninggalkan kota ini dan akan memulai hidup baru. Adrian sebenarnya ingin berada di dekat Nara.
Namun Bisma tidak mengizinkannya karena itu hanya akan membuat Nara semakin terluka, mengingat Adrian yang selalu lebih membela Jessica, walau Adrian tahu bahwa Jessica lah yang salah. Maka dari itu, Adrian memilih pergi karena menurutnya itu lebih baik. Adrian percaya bahwa Nara akan lebih bahagia bila tanpanya. Dan juga Adrian akan menghukum dirinya sendiri dengan berada jauh dari Nara. Adrian akan menyesali semua perbuatannya seumur hidup. Adrian memang memilih pergi bersama Sylvia dan Jessica, namun sifat Adrian berubah drastis kepada mereka. Adrian menjadi sosok yang lebih dingin dan banyak diam. Bahkan Adrian tidak pernah mau menyentuh makanan yang dibuat Sylvia ataupun menjawab setiap perkataan Jessica. Adrian pun memilih kamar terpisah dengan Sylvia. Ia tidak akan mudah untuk memaafkan kesalahan Jessica. Adrian sangat kecewa dan terluka dengan ucapan Jessica. Adrian tidak menyangka Jessica, seorang gadis yang ia rawat sedari kecil dengan penuh cinta dan kasih sayang, tega berkata seperti itu kepada anak kandungnya sendiri yang tidak pernah ia berikan kasih sayang hanya untuk Jessica. Aktivitas Adrian setiap harinya hanya bekerja di sebuah kantor kecil yang jabatannya tidak terlalu tinggi, dan pulang langsung masuk ke dalam kamarnya untuk memeluk foto Nara hingga menangis menahan rasa sesak di dadanya. Adrian terus merutuki kebodohannya dan juga kesalahannya selama ini. Adrian benar-benar hidup dalam penyesalan yang begitu dalam. Apakah kamu sudah bangun, sayang? Bagaimana keadaan kamu saat ini? Papi harap kamu bisa kembali ceria seperti dulu lagi. Maafkan kebodohan papi selama ini, sayang. Papi begitu bodoh telah menyia-nyiakan darah daging papi sendiri. Kelak saat kamu menikah, akankah kamu masih mau mengizinkan papi untuk menjadi walimu, nak? Adrian terisak setiap menjelang tidurnya. Dia selalu mengajak ngobrol foto Nara.